Bonjour. Bon, aujourd'hui, on va continuer sur le nouveau topic, la leçon de... Comment le titre? Kata depan. Préposition. Préposition en français est la forme de la préposition, c'est quoi ça? Et comment pour faire ça? Et comment pour vous savoir bien sûr sur la préposition dans le contexte en français? En français, preposition dalam bahasa Indonesia kata depan. Berarti yang menyatakan kata untuk tempat, ya. Kalau untuk wilayah berarti menyatakan petunjuk. Sebong petunjuk, ya. Kata depan sebagai petunjuk lokasi atau tempat. Kalau kita sebut kata tunjuk atau preposisi juga dalam bahasa Indonesianya. Yang pertama adalah preposisi yang menggunakan artikel partitif. Pardon, saya ngantuk banget ya. Ngertinya malam-malam terus. Malam-malam. Karena di sini kekurangan YouTube adalah menjelaskan secara ringkas tahap per tahap tata bahasa, maka saya berkesempatan untuk bisa dikatakan mengkoreksi kajian-kajian yang dilakukan orang tersebut, karena saya rasa saya tidak cukup puas. Adapun beberapa YouTuber Prancis kemungkinan juga ya tidak sama seperti YouTuber orang Indonesia menjelaskan secara konteks bahasa Prancisnya, bentuk bahasa Indonesianya secara detailnya adalah seperti ini. Jadi diperhatikan ya, saya ngantuk banget loh. Ini udah tengah malam. Yang pertama adalah kata depan atau sebagai petunjuk lokasi atau tempat, menggunakan artikel constructé. C'est bon pas? Artikel constructé, ya, artikel constructé A plus le menjadi O, ou bien artikel constructif A plus le O, A plus la A la, A plus L apostrof A plus le jadi O. Penggunaan kosakata kata depan ini adalah menyatakan ke dan di atau pada. Pilih salah satu pendekatan terjemahannya untuk nama bangunan atau tempat. Hanya berlaku untuk nama bangunan dan tempat ya. Tidak berlaku atau disingkat saja untuk bangunan saja. Apabila ada nama bangunan, petunjuk bangunan untuk menyatakan ke di pada, harus menggunakan artikel constructé. Itu pun tergantung pada kata kerjanya. Kata kerjanya yang menggunakan atau yang terkandung A. Tidak semua kata kerja mengandung A, atau tidak semua kata kerja bahasa Indonesia mengandung ke atau di atau pada. Contohnya, saya berangkat ke, tidak mungkin saya berangkat di, atau saya berangkat pada. Sama seperti bahasa Indonesia ya pendekatannya. Jadi kalau bahasa Indonesia ada ke-nya pada kata kerja sebagai kata depan, maka di bahasa Prancis ada. Yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, contohnya saya tidur ke, saya tidur pada ranjang, saya tidur pada kasur, saya tidur ke kasur, saya tidur ke kasur. Kamu tidur mana? Saya tidur di kasur. Ya, saya tidur di kasur, tapi pengertian dalam bahasa Prancis tidak ada. Mungkin dalam bahasa Indonesia ada ya, kalau kita mengucap secara sembarang atau bahasa sehari-hari. Ya, saya tidur di kasur. Mais en français, on n'utilise jamais tidur di kasur. Je me lève. Je me lève donc. Kita katakan dans la chambre, atau je me lève à la chambre. Tidak ada. Jadi pelajari ya, hal-hal yang terkontraksi dalam bahasa Indonesia belum tentu ada di bahasa Prancis. Ini gampang sekali untuk nama bangunan atau tempat. Gunakanlah artikel constructé dengan catatan apakah kata kerja tersebut mengandung A atau preposition A. Je vais toujours à l'école. Saya pergi selalu ke
Saya pergi setiap hari ke sekolah. Nama tempat, Marie retourne à la maison. Mari pulang ke rumah. Nama tempat, tempatnya rumah. Ma mère va au supermarché. Ibu saya pergi ke supermarket. Nama tempat. Ada penggunaan khusus a saja kalau dia tempatnya negara. Ini wilayah ya, negara, provinsi, kelurahan, kota, atau wilayah dalam penyebutan atau dalam pengetahuan bersama, sama-sama mengetahui nama wilayah tersebut walaupun tidak terletak di dalam uh, peta ya. Bisa jadi sebutan istilah-istilah tertentu ya. Tempat-tempat tertentu biasanya anak nongkrong suka banget itu mengkotak-kotakkan atau mengistilahkan wilayah tertentu menjadi nama tempat seperti itu. Itu bisa masuk penggunaannya a. Je vais à Jakarta, Jakarta. Marie retourne à Bali, à Bali. Ma mère va à Tangerang, Tangerang. Ini nama kota. Kalau nama wilayah provinsi ambil aja contohnya di Indonesia ini banyak sekali ya. Jadi untuk nama wilayah saya tidak katakan tempat. Kalau tempat identik sebuah bangunan. Kalau wilayah tempat dalam identik tidak ada bangunan, namanya juga wilayah. Maksudnya tidak terkonstruksi untuk satu bangunan. Wilayah tertentu pasti Jakarta banyak bangunan ya. Sebutkanlah nama bangunannya apa. Kalau misalnya dia nama bangunan, contohnya nama bangunan tersebut udah ada, bisa nggak pakai yang ini? Nggak bisa, pakainya kemari. Contohnya nama bangunan, contohnya Gedung Senayan. Je vais à Senayan. Si vous dites je vais à Senayan, saya pergi ke Senayan, di otak saya itu kamu pergi ke wilayah Senayan. Kalau kamu katakan je vais à Gedung Senayan, bisa jadi, atau a gedung ya, kita katakan Gedung Senayan, tapi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Prancis gedung itu bâtiment de Senayan, berarti kita pakai je vais au bâtiment de Senayan. Bon, tergantung ya. Jadi lihat dulu ekspresi kalimat kamu, apakah dia menggunakan nama bangunan atau nama wilayah. Yang kedua, penggunaan artikel partitif. Ini sama aja pendekatannya dengan ini. Dan sama juga yang menyatakan dari dan datang, tapi ini menyatakan ke, di, atau pada. Tergantung pada kata kerjanya apa. Apakah dia terkandung preposisi de, sama seperti bahasa Indonesia. Samakah mengandung preposisi dari atau preposisi datang. Venir de, arriver de, partir de, venir. Je viens de l'école, saya datang dari sekolah. Ini untuk nama bangunan ya, untuk nama bangunan. Marie arrive de la maison. Arrive. Marie arrive de la maison. Marie tiba di rumah. Ya, tiba dari rumah. Ini menyatakan tiba di rumah, tetapi ada bahasa Prancis menyatakan de, preposition de, preposition de. Jadi di sini datang dan datang dari bisa menyatakan di. Marie arrive de la maison. Marie tiba dari rumah. Menyatakan tiba di rumah ya. Mon père part du bureau. Ayah saya berangkat dari kantor. Di sini menyatakan papa saya, ayah saya berangkat part du bureau. Part du bureau, datang. Papa saya berangkat dari kantor atau datang dari kantor. Berarti dia tiba ya, di mana? Karena dia datang dari kantor, berarti tiba kemana? Begitu kira-kira. Berarti vient, mon père vient du bureau. Papa saya datang dari kantor. Yang kedua adalah penggunaan dong dan ong. Penggunaannya ini sebenarnya sama, tapi kadang keselip dia. Sometimes juga saya keselip penggunaannya. Kadang-kadang dong tanpa artikel, karena saya agak sedikit malas ya untuk mengucapkannya. Sometimes, parfois, mais pas toujours dans le contexte.
Donc, article non, nama bangunan. Donc, le supermarché, il est interdit de fumer. Dalam supermarket dilarang merokok. Je suis dans la classe. Saya berada di dalam kelas. Nous sommes dans la bibliothèque. Kami berada di dalam bibliotek, perpustakaan. Tetapi kalau kamu menggunakan fungsi ong, di mana non itu adalah nama bangunan, sama dengan ini tidak pakai artikel. Karena ada fungsi ong yang lainnya ya, nanti akan dijelaskan secara bertahap. Selain fungsi ong untuk nama bangunan, ada fungsi ong lagi untuk nama wilayah. Ong supermarché yang terdiri de fumer. Di dalam supermarket tidak begitu. Di penggunaan dong itu pasti logis berpikir. Di dalam supermarket berada berarti di dalam benar-benar supermarket. Kalau di supermarket ada jalur keluarnya, kan bisa aja di supermarket. Bisa artinya ong. Kamu berada di mana? Kalau benar-benar di dalam supermarket katakan dong. Tapi kamu di seputaran supermarket katakan ong. Seperti itu sih untuk klise tata bahasanya. Au supermarché, ini yang terdiri de fumer. Di supermarket dilarang merokok. Je suis en classe. Saya berada di kelas. Bisa jadi di pintu kelas. Contohnya begitu. Karena lingkup kelas itu sangat sempit ya. Jadi kita ambil contohnya berdiri di pintu kelas. Ya otomatis kita di kelas. Dan mungkin kita katakan saya berada di pintu kelas. Aneh. Nous sommes en bibliothèque. Kami berada di perpustakaan. Bisa jadi di kantin perpustakaan. Tetapi kita tidak berada di kantin, berada di tengah-tengahnya mungkin. Karena kalau ke kantin tidak mungkin, karena tidak ada uang. Seperti itu gambarannya. Jadi gampangnya untuk preposisi itu perhatikan kata kerjanya. Kalau dong dan ong di sini identik menggunakan kata kerja être. Kecuali ong. Ong sometimes parfois on peut aussi utiliser les autres verbes dans le contexte, mais donc c'est toujours peut-être, bien sûr, en forme être, en forme du verbe être. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas vous abonner s'il vous plaît à ma chaîne pour plus de vidéos de belajar bahasa Prancis. À tantôt.